Makanya kalau kita banyak ngaji, banyak saum, banyak ikhtiar, banyak mujahadah, tapi enggak merasa Allah yang membulak-balik hati, nah itu sudah merupakan salah satu kekurangan. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita benar-benar hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam segala-gala urusan kita. Kenapa? Karena segala sesuatu selain Allah tidak bisa diandalkan. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ciptaan Allah yang lemah, tidak ada daya kecuali dikuatkan Allah. Segala sesuatu selain Allah adalah tidak punya apa-apa, fakir kecuali yang dititipkan Allah. Dan segala-gala selain Allah itu adalah jahil, tidak tahu apapun kecuali yang diberikan ilmu dan petunjuk oleh Allah. Jadi kalau kita bersandar kepada selain Allah, berarti kita bersandar kepada yang lemah, yang bodoh, yang sangat miskin. Kita salah besar kalau kita mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah penguasa segala-galanya, pemilik segala-galanya, penentu segala-galanya. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dihalangi, dicegah siapapun. Dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Selama ini ada yang mengandalkan gaji, padahal gaji dengan rezeki beda, ya. Ada yang mengandalkan tabungan, ada yang mengandalkan aset, ada yang mengandalkan ilmu. Saya tahu nih, tenang saja, saya tahu. Ada yang mengandalkan pengalaman. Saya sudah pengalaman menghadapi ini. Tenang saja, saya tahu dan saya berpengalaman. Padahal kalau Allah mau bikin mati dia, tidak bisa apa-apa. Atau bikin terpeleset saja, yang berilmu dan berpengalaman itu sudah tidak berdaya. Karena terpelesetnya dari lantai 5 ke lantai 1. Ya. Kalau Allah mau dibikin saja dia jatuh, pingsan, nggak bisa apa-apa. Benar? Jadi aslinya sih kalau orang selamat itu bukan karena jago. Aslinya orang selamat bukan karena terlatih. Orang selamat karena diselamatkan Allah. Ini penting hadirin. Kita harus gigih. Barang siapa yang gigih dan ulet akan berhasil. Ini tidak lengkap ini. Barang siapa yang gigih dan ulet, insya Allah akan banyak ditolong oleh Allah. Dia berhasil bukan karena gigih dan ulet, dia berhasil karena Allah menolong. Jadi tidak boleh ada apapun yang kita anggap sebagai penentu. Penentu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gimana nih belajar? Belajar ya harus gigih dan ulet. Kenapa? Karena Allah janji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang gigih, ulet, yang sungguh-sungguh habis-habisan di jalan Allah, Allah janji pasti akan menunjukkan jalan-jalannya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi jangan sampai tidak melibatkan Allah. Termasuk satu yang agak jarang mengandalkan Allah itu adalah kita mengubah diri kita. Misal ingin punya hati bersih, saya harus banyak baca Quran, saya harus banyak saum, saya harus banyak zikir, tapi enggak banyak doa.
Padahal yang sangat lebih kuat dari semua ini adalah doa, karena doa itu menunjukkan kita hamba Allah yang Maha Kuasa. Nah, makin hebat doa seseorang, Allah makin suka. Makin banyak doa, Allah makin suka. Makanya kalau kita banyak ngaji, banyak saum, banyak ikhtiar, banyak mujahadah, tapi enggak merasa Allah yang membulak-balik hati, nah itu sudah merupakan salah satu kekurangan. Karena kalau enggak dibalikin hati kita oleh Allah, ya bebal saja kita ini, lempang-lempang saja. Makanya selain memperbanyak minta ampun, memperbanyak ngaji, memperbanyak sholat, mujahadah, jaga pandangan, jaga pikiran, jaga telinga, jaga lisan, jaga jari itu nulis ya. Tapi kita harus lebih dahsyat lagi menghibah. Tolong ya Allah, tolong. Minta punya hati yang bersih, hati yang khusyuk, qalbun salim. Sama menghafal juga. Dengan menghafal dibaca 40 kali akan hafal. Mau apa? Yang paling penting kita baca sebanyak mungkin supaya Allah suka. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan hafal. Mana yang paling penting? Sekali baca langsung hafal, 10 kali baca langsung hafal, 20 kali baca langsung hafal. Oh 20. Saya mau sekali langsung hafal ya. Terus dibaca terus jadi mungkin benar. Tapi mau 20 kali juga boleh. Yang paling penting jangan mengandalkan jumlah. Yang diandalkan adalah Allah. Karena tiap orang beda-beda. Ada yang sudah 100 kali nggak hafal-hafal. Rugi tidak? Kan? Makanya jangan suka ngukur. Ini kan ada berapa ratus nih santri penghafal Quran. Jangan suka saling nanya, weh kamu hebat, cepet. Mungkin oleh Allah dibuat cepat, tapi boleh jadi ada yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah yang susah hafal. Dan dia tetap berbaik sangka ke Allah. Tidak lelah, tidak mengeluh, dia tidak protes. Dia tetap saja berbaik sangka bahwa Allah lah yang menilai semuanya. Ini nih kan adik-adik nih yang plat biru ini pada ngapalin Quran. Jangan membandingkan satu sama lain, nanti jadi ujub. Sudah, syukuri saja. Sebetulnya yang paling aman sih adalah yang paling lurus niatnya, sehingga banyaknya tidak jadi ujub, kurangnya tidak jadi minder. Karena kalau kita sudah ujub, kita merasa kita yang bisa. Kalau kita minder, kita juga merasa kita yang tidak bisa. Jelas ini hadirin? Kalau sedih, siapa yang bisa menenangkan hati kita? Kalau galau, siapa yang bisa menenteramkan hati? Kalau jatuh cinta, siapa yang bisa mengambil cinta di hati ini? Pernahkah minta kalau lagi jatuh cinta diambil cintanya oleh Allah? Kenapa diam? Sayang ya. Halo? Kenapa nggak ada yang jawab aneh? Iya, tergantung cintanya seperti apa, kepada siapa ya. Kalau jatuh cinta dan terus membuat hati terdominasi, cenderung berbuat dosa, ada yang suka lupa kita tuh. Minta tolong kepada Allah supaya diproporsionalkan ya. Pokoknya kalau sudah mengarah kepada jadi dosa, kita harus sudah mulai serius minta tolong. Karena strategi apapun kalau tidak ditolong oleh Allah nggak bisa. Rapat misalkan ya, ngatur ini, kita mengadakan rapat strategi. Kalau setiap rapat sukses atau beres Indonesia ya, kurang gimana rapatnya Indonesia, tetapnya bonyok. Karena mungkin kurang mengandalkan Allah di dalam segala urusan kita. Jelas nih hadirin? Misalkan sekarang kalau ada anjing menggonggong, bagaimana? Kalau ada anjing menggonggong, bagaimana?
Ya biarin aja, masa anjing mengeong, ya kan normal. Kalau anjing ganggu masalahnya dia ngejar kita, enggak. Kalau ada anjing mengeong, nah kita harus bingung, ya kenapa lihat kucing sangka anjing. Kalau lihat ada anjing, kita memang harus ikhtiar, mungkin lari, mungkin jongkok, tapi kita harus tahu itu anjing itu adalah ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah. Jangan sampai kita mengandalkan lari, mengandalkan batu, mengandalkan lari. Coba kita dengan anjing kalau lari cepetan mana? Kita dengan lari, dengan anjing kalau lari, kalau normal situasinya ya cepetan anjing. Kalau ambil batu, kena enggak? Justru yang kita ambil tulang lagi. Jadi anjing makin gemes lihat kita. Kita ikhtiar, tapi kita harus yakin Allah nih yang bisa menghentikan semua ini. Pergi sekarang naik motor, kita pakai helm, jalan pelan. Terjamin selamat atau tidak? Oh kan celaka bisa datang dari mana aja. Kemarin baru lihat video tentang orang buka pintu mobil sembarangan. Ini puluhan kasus orang buka pintu mobil yang dari belakang nabrak pintunya, jatuh ke tengah, datang mobil yang lain ketabrak. Berapa yang meninggal hanya dengan tidak diduga di depan buka pintu mobil. Makanya gak cukup dengan kita terlatih jago naik motor, tetap saja yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah seorang santri, semoga Allah menyayangi beliau. Sudah mahir berkuda, ya termasuk seniornya lah, sudah terlatih, mahir mengenal kuda. Tapi tetap aja patah kakinya. Kenapa bisa patah? Karena waktu jalan-jalan sama-sama kuda lainnya, berkuda rame-rame gitu, trekking, sedang berhenti. Nah kuda yang depannya ini nggak nyaman ada kuda di belakang, lalu ditendang saja kuda yang di belakang, kenanya kena kaki penungkangnya, patah tuh hadirin. Kalau Allah mau, ya kurang apa terlatihnya. Tapi kalau Allah mau, kejadian-kejadian. Makanya tidak boleh merasa aman dengan kemampuan kita, merasa aman dengan pengalaman kita, keahlian kita. Tidak boleh. Kita hanya aman dengan satu saja. Apa? Jaminan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik yang orang tuanya kurang, rezekinya kurang banyak, jangan patah harapan, karena bukan orang tua yang menjamin. Wah, orang tua saya mah orang kecil di kampung. Ya, tetap saja yang menjamin kita kan bukan orang tua, Allah Subhanahu wa taala. Betul? Jadi jangan sampai mengandalkan apapun siapapun selain Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi keperluan lahir batinnya. Nah, keperluan kita tuh bukan hanya makan, minum, tapi keperluan informasi, keperluan data, keperluan ketenangan, keperluan keberanian. Kita kan memerlukan banyak hal dalam hidup ini. Ada orang yang mampu dalam satu sisi, tapi dia nggak cukup keberaniannya untuk menghadapi sesuatu. Nggak cukup ketenangannya. Makanya harus banyak terus menghibah kepada Allah, memohon. Karena Allah lah satu-satunya penguasa, pemilik, penentu segala-galanya. Siapapun yang mengandalkan selain Allah, Allah pasti tahu hati kita. Dan Allah akan tanamkan galau, gelisah. Ini rencana udah bagus nih. Perencanaan udah matang. Persiapan udah mantep nih. Tapi kenapa? Kok nggak cocok? Hasilnya gagal atau nggak sukses? Ya kan Allah yang menentukan segalanya, bukan perencanaan, bukan persiapan. Itu harus kita lakukan sebagai amal soleh kita. Tapi Allah lah yang kuasa menentukan segalanya.
Ini dia hadirin yang harusnya selalu kita pikirkan siang dan malam, mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya rencana yang bagus, detail, matang. Kita juga harus all out dalam ikhtiar, tapi cuman Allah yang menentukan segalanya. Tidak boleh bersandar kepada rencana, tidak boleh bersandar kepada ikhtiar, tidak boleh bersandar kepada kemampuan, tidak boleh bersandar kepada jumlah, tidak boleh bersandar kepada apapun, siapapun, karena Allah lah pemilik segala kejadian, segala kalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir.